Pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan karena kebutuhan mau untuk melakukan pekerjaan apa saja yang mungkin sebelum pandemi tidak dilakukannya. Suatu malam Ibu Maria menerima WhatsApp dari seorang teman sekolahnya yang sudah lama sekali tidak saling berhubungan. Di tengah pembicaraan, temannya menawarkan ayam panggang yang dia jual dan bertanya, apakah Ibu Maria mau pesan untuk mencobanya? Waktu mendengar ini, hati Ibu Maria langsung tersentuh dan timbullah belas kasihan terhadap temannya ini. Dia kemudian mulai memesan beberapa ekor ayam panggang, tidak saja untuk keluarganya, tetapi untuk beberapa teman sekolah yang juga dikenal temannya ini. Waktu dia menyebut agar minta dikirim ke teman-teman mereka itu, temannya ini menyela dan berkata, mereka semua pernah ditawarkan, tetapi menolaknya. Jadi pastilah mereka tidak mau menerimanya. Ibu Maria meyakinkan temannya dan berkata, bilang saja kiriman dari saya, dan jangan tagih apa-apa dari mereka. Ia minta temannya mentotal harga semua pesanannya untuk segera ditransfer. Temannya begitu terharu mendengar hal ini, sampai dia berkata, hati apa yang Ibu Maria miliki, sampai begitu baiknya mau melakukan semuanya ini. Cerita ini mengingatkan saya pada cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang dirampok dan dipukuli penyamun di tempat yang sangat sepi, kemudian ditinggalkan begitu saja setelah semua miliknya dirampas. Diceritakan ada 3 orang yang lewat dekat dengan korban. Namun 2 orang pertama melihatnya, tapi membiarkannya tetap tergeletak, lalu segera pergi berlalu dengan segala alasannya masing-masing. Baru orang ketigalah yang mau menghampiri, menolong, serta merawatnya, walaupun suku mereka berbeda dan saling bermusuhan pada waktu itu. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kedua kejadian di atas? Sedikitnya kita belajar 2 hal yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama adalah kepekaan. Kepekaan adalah kesanggupan diri bereaksi terhadap keadaan. Pada cerita yang kedua, lebih mudah bagi kita untuk peka dengan keadaan, karena jelas melihat penderitaan korban yang berada di depan mata kita. Tapi pada kisah pertama, Ibu Maria memiliki kepekaan lebih daripada orang Samaria itu, karena dia bisa melihat jauh ke dalam keadaan temannya, walaupun temannya tidak menceritakan kesusahannya. Hal kedua adalah belas kasihan. Masih ingat, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Alkitab selalu dimulai dengan kalimat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu terjadilah mujizat. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada pepatah berkata, hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Mari kita minta agar Tuhan memberikan hatinya kepada kita, untuk memiliki kepekaan dan belas kasihan, serta menjadikan diri kita saluran berkat-Nya untuk banyak orang yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi ini. Amin.